Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Subagja, saya dari kelas 2 Depenjas NPM 19219115152. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama, adapun pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter, baik itu mental, emosional, spiritual, dan sosial. Kemudian banyaknya menurut para ahli ya, menurut Sukintaka, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan pengembangan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Adapun menurut Samsudin, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosional. Yang kedua, asumsi dasar program pendidikan jasmani. Ada 3 asumsi dasar program penjas meliputi: yang pertama, program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditunjukkan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk menghususkan diri pada salah satu atau berbagai cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Yang kedua yaitu anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, dan minat perhatian orang tua. Oleh karena itu, sudah tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikontasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lainnya. Atau guru cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Anak-anak membutuhkan program yang secara khusus dibuat sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhannya. Atau kalau dalam segi karakter itu disebutnya DAP ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak yang kita ajar sekarang tidak akan menjadi dewasa pada kehidupan sekarang. Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas. Atau paling tidak dalam berbagai aspek, dunia tersebut mungkin akan sangat berbeda dengan dunia yang sekarang. Program pendidikan jasmani yang ada sekarang berusaha memperkenalkan anak didik pada dunia yang ada sekarang dan juga sekaligus mempersiapkan untuk hidup dalam dunia yang akan datang. Dengan kata lain, program tersebut berusaha membantu siswa belajar learning how to learning, dan membantu siswa menyenangi proses discovery dan eksplorasi tantangan-tantangan baru dan berbeda dalam dominan fisik. Yang ketiga, materi yang ketiga yaitu karakter program pendidikan jasmani. Ada 2 pedoman ya. Yang pertama, developmentally appropriate practice atau sering disingkat DAP. Dia itu tugas ajar yang dapat memperhatikan perubahan kemampuan anak, dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut harus sesuai dengan tingkat pengembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang sesuai harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu, serta mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik. Yang kedua, instructionally appropriate practice atau sering disingkat IAP, yaitu tugas ajar yang diberikan merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik gitu. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak
memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Materi yang keempat yaitu ruang lingkup pendidikan jasmani. Adapun beberapa macam ya. Yang pertama, permainan dan olahraga, meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan manipulatif. Kemudian ada atletik, ada kasti, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, aktivitas pengembangan, meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, postur tubuh, dan aktivitas lainnya. Kemudian ada aktivitas senam, meliputi ketangkasan sederhana, tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai. Kemudian ada aktivitas ritmik, yaitu gerak bebas, senam pagi, senam SKJ, aerobik, serta aktivitas lainnya. Kemudian aktivitas air, meliputi permainan di air seperti renang, kemudian belajar water trepen atau keselamatan di air, kemudian belajar keterampilan bergerak di air, dan aktivitas lainnya. Kemudian ada pendidikan luar sekolah, meliputi seperti piknik atau karya wisata atau pengenalan lingkungan atau menjelajah dan mendaki gunung. Yang terakhir adapun tentang kesehatan, yaitu meliputi penanaman budaya hidup sehat, kemudian kehidupan tentang sehari-hari, kemudian tentang perawatan kesehatan dalam pendidikan jasmani, misalnya contohnya P3K dan tempat-tempat seperti UKS. Adapun yang kelima yaitu tentang isu kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama ada isu program. Materi yang banyak yang ada dalam kurikulum terlalu sulit untuk dilaksanakan dengan alokasi waktu yang hanya 1 minggu 1 kali. Sehingga kegiatan belajar mengajar hanya untuk mengembangkan aspek keterampilan gerak saja. Guru memaksakan diri mengajar olahraga, kemudian berpegang teguh pada penguasaan keterampilan olahraga. Kurangnya memperhatikan tujuan pembelajaran yang bersifat afektif. Kemudian kurangnya menyadari bahwa olahraga merupakan media untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Kemudian kurang memperhatikan aspek gerak dasar siswa. Jadi asal olahraga padahal itu salah ya. Harusnya tujuannya harus merata dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Yang kedua, ada isu proses pembelajaran. Pada isi aktivitas belajar cenderung boring atau miskin atau gimana ya, atau kurang. Didasarkan pada karakteristik peserta didik, hanya berorientasi pada cabur untuk olahraga dewasa. Aktivitas penjas untuk siswa cenderung terbatas. Aktivitas penjas yang dilakukan siswa kurang membantu siswa memahami dampaknya bagi kebugaran jasmani dan gaya hidup sehat. Penjas adalah belajar gerak dan belajar sambil bergerak, kurang dipahami pengajar. Kemudian rasio jumlah siswa dengan pengajar, lapangan, dan alat tidak sesuai. Kemudian yang terakhir pengembangan aspek afektif kurang mendapat perhatian. Yang keempat, isu jumlah dan karakteristik siswa. Jumlah siswa yang banyak dengan kelas paralel dengan karakteristik yang heterogen. Jadi misalkan dalam satu kelas itu ada 40 orang, itu terlalu banyak ya. Misalkan kalau main bola misalkan 5-5 atau futsal, itu kan bergantian mengulur waktu. Sedangkan kita harus mencapai suatu target dalam olahraga tersebut. Yang kelima, isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Meliputi peralatan, ruangan, dan lahan untuk melakukan aktivitas penjas masih sangat kurang dan tidak memadai sama sekali. Yang keenam, isu keberhasilan penjas. Efektivitas penyelenggaraan kurikulum penjas masih tergolong rendah. Penafsiran mutu program bersifat samar, cenderung lokal, belum menyeluruh. Kualitas lulusan yang diharapkan adalah memiliki berbagai keterampilan penting yang untuk melakukan berbagai macam kegiatan fisik. Jadi bisa diulik atau supaya dalam olahraga penjas itu dapat menarik. Kemudian bugar secara fisik, berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas fisik,
dan menghargai aktivitas jasmani dan kontribusinya terhadap gaya hidup sehat. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.